Paling banyak orang Islam mencela agamanya, karena orang Kristen nggak ada mencela gereja. Itu kan orang per orang. Islam tidak mengizinkan yang demikian itu. Yang banyak orang Islam mencela santri, orang Islam mencela habib, orang Islam mencela kiai. Maka kita bingung, ini orang Islam apa kutu kuprek? Nah gitu. Jadi orang picik yang suka memukul rata itu picik. Berarti nggak cerdas dia. Jadi nggak boleh jadi pejabat kalau begitu dia. Kalau dia nggak bisa membedakan, ya jangan. Nggak bisa membedakan kok suruh milah. Nanti belengnya jadikan cincin, permatanya dibuang, kan berbahaya ini. Nah. Radikal itu, radix itu mengakar, utuh pengertiannya itu namanya radikal. Jadi Islam itu harus radikal. Catat, Islam itu harus radikal. Sekali lagi Islam itu harus radikal. Itu kan bukan Islam. Kita harus bisa membedakan. Kalau Islam yang sesungguhnya nggak ada di situ. Kekerasan tidak ada di dalam Islam. Redik itu mendasar sampai ke akar-akarnya. Gerakan yang ingin mengganti sistem redik, itulah radikalisme sebenarnya yang harus diperangi. Islam yang radikal berarti setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Maka itu saya katakan saya Islam yang radikal. Buktinya ini gue pakai merah putih. Ini merah, ini putih. Ya. Kuyo goblok meneh. Maka banyak orang yang semangat Islamnya tinggi, tetapi tidak punya ilmu yang mumpuni. Nah, radikalisme ini adalah sempalan-sempalan sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam. Siapa yang tolong agama Allah sekarang? Siapa yang bantu agama Allah? Siapa yang bela agama Allah? Nahnu wa ana wa nahnu minal muslimin. Kami orang Islam, kami yang bela engkau. Begitu. Kurang jelas apa? Radikal yang maknanya keras yang tidak pada tempatnya tidak ada di dalam Islam. Bahkan Islam mengajarkan segala keindahan. Itu radikal, pemahamannya dalam, nahu sorofnya kena, balaghah mantiq ma'ani bayannya kena, bahasa Arabnya tahu, asbabun nuzulnya tahu. Itu radikal, pemahamannya dalam. Kalau nggak radikal, pemahamannya cetek. Kalau kembali kepada asalnya, Islam mengajarkan atau tidak, ya sudah selesai. Berarti itu adalah pelanggaran, penyelewengan dalam Islam. Paling banyak orang Islam mencela agamanya, karena orang Kristen nggak ada mencela gereja. Itu kan orang per orang. Islam tidak mengizinkan yang demikian itu. Yang banyak orang Islam mencela santri, orang Islam mencela habib, orang Islam mencela kiai. Maka kita bingung, ini orang Islam apa kutu kuprek? Nah gitu. Jadi orang picik yang suka memukul rata itu picik. Berarti nggak cerdas dia. Jadi nggak boleh jadi pejabat kalau begitu dia. Kalau dia nggak bisa membedakan. Catat, Islam itu harus radikal. Sekali lagi Islam itu harus radikal. Kalau saya tidak, ya itulah Islam yang saya sampaikan. Loh kok dibilang Islam radikal itu bagaimana? Kutu kuprek. Jadi kalau umpamanya nggak radikal justru bahaya. Ngaji baru setahun. Lalu berani ngomong apa yuk? Saya radikal atau tidak? Saya radikal atau enggak? Ayo silakan. Kalau saya radikal dari sisi mana coba? Kutu kuprek dasar. Kesel gue akhirnya. Habis begitu modelnya. Kalau dikatakan radikal, sisi mana disebut radikal? Kalau ternyata tidak, ya itulah Islam diajarkan, jangan dipukul rata semua pendidikan lalu radikal begitu. Radikal itu, radix itu mengakar, utuh pengertiannya itu namanya radikal. Jadi Islam itu harus radikal. Repotnya orang menganggap itu Islam. Lah ini lu salah pandang dia. Kacamatanya kacamata kerabun dia itu. Lah ini kita selama ini urusannya dengan orang rabun yang bukan radikal dianggap radikal. Ini salah. Mari kita memandang itu dengan cerdas, insaf. Ketahuilah kita punya tanggung jawab besar setelah kehidupan di dunia ini. Jangan sampai kita hanya mengikuti hawa nafsu.